بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan menuntut ilmu syar'i. Belajar ilmu syar'i merupakan kewajiban bagi setiap hamba. Setiap muslim dia wajib menuntut ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang menjadi kewajibannya, yang wajib dia ketahui di antara ilmu-ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ilmu tentang salat, ilmu puasa, ilmu tentang haji. Ini semua adalah ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui bagi setiap muslim. Akhwati fillah, a'azanillah wa iyyakunna. Kita masih membahas tentang masalah salat. Sebelum liburan kita sudah membahas tentang syurutus salah, ya, syarat salat, ya, tentang syarat-syarat salat. Malam hari ini kita masuk pembahasan tentang arkanus salah, yaitu rukun-rukun salat. Arkanus salah, rukun-rukun salat. Rukun salat di sini disebutkan ada 13. Ada 13 rukun salat. Al-awwal takbiratul ihram. Rukun yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbir pembuka. Ya, takbir pembuka. Ini dalam salat wajib maupun salat sunnah, takbiratul ihram adalah rukun salat. Artinya apa? Kalau seorang salat kemudian dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Ini dia rukun yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat itu adalah bersuci dan yang mengharamkannya adalah takbir. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Karena setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, kita dilarang melakukan beberapa hal yang bisa membatalkan salat. Seperti makan misalnya, seperti berbicara. Setelah takbiratul ihram, kita diharamkan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya halal kita lakukan. Wa tahliluha taslim, dan yang menghalalkannya yaitu salam. Taib. Kemudian yang menjadi rukun di sini adalah ucapan Allahu Akbar. Inilah yang menjadi rukun. Bukan mengangkat tangannya atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun salat adalah ucapan Allahu Akbar. Ya, ucapan Allahu Akbar ini yang menjadi rukun salat. Taib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan seorang badui salat, Nabi mengatakan, apabila engkau berdiri untuk salat, maka bertakbirlah. Takbiran di sini yang dimaksud adalah ucapan Allahu Akbar. Itulah yang menjadi rukun salat. Kemudian
Yang ketiga, ucapan yang dimaksud di sini adalah hanya lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Kita tidak boleh menggunakan lafaz selain lafaz Allahu Akbar, meskipun maknanya sama. Meskipun hanya menambahkan satu huruf misalnya. Misalnya Allahul Akbar ditambah alif lam. Meskipun maknanya sama. Tidak boleh kita tambah, kata para ulama. Allahu Akbar, Allahul Akbar tidak boleh. Atau kita ganti lafadznya dengan nama-nama Allah yang lain. Allahu As-Sami' misalnya. Tidak boleh juga. Tidak sah salatnya. Atau Allahu Azza wa Jalla misalnya. Tidak boleh. Yang boleh hanya lafaz Allahu Akbar. Atau kita ganti dengan terjemahannya. Tidak boleh. Allah Maha Besar misalnya. Tidak boleh juga. Jadi yang benar adalah ucapannya hanya ucapan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Jadi hanya ini lafaz yang dibolehkan di dalam takbir. Ya. Taib. Itu dia rukun yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qiyamu fil fardhi lil qadiri alaihi. Berdiri bagi yang mampu di dalam salat wajib. Ada 3 kalimat. Berdiri bagi yang mampu dalam salat wajib. Ini salah satu rukun salat, yaitu berdiri bagi yang mampu. Artinya kalau tidak mampu tidak wajib berdiri. Ya, sebagaimana nanti disebutkan. Kemudian fil fardhi, dalam salat wajib. Ya. Berdiri bagi yang mampu ini juga termasuk rukun salat. Apabila seseorang dalam salat wajib dia mampu berdiri namun dia tidak berdiri, maka salatnya tidak sah. Sebagaimana dalam hadis Imran bin Husain, Nabi SAW berkata kepada Imran bin Husain, "Salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa ala jambin." Wahai Imran bin Husain, salatlah berdiri, kata Nabi SAW. Kalau kamu tidak mampu berdiri, maka salatlah duduk. Taib. Kemudian ada beberapa tambahan dalam masalah berdiri ketika salat. Kata beliau, ajma'al ulama'u ala annahu laysa lis-sahihi ay yusalli fardan qa'idan idza kana munfaridan aw imaman. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang mampu berdiri tidak boleh salat duduk ketika salat wajib. Ya, baik dia salat sendiri atau dia menjadi imam. Ya. Adapun ketika dia jadi makmum, dia harus mengikuti salatnya imam. Kalau imamnya salatnya duduk, maka makmum di belakang wajib duduk. Ya. Imam berdiri, makmum wajib berdiri. Adapun ketika kita jadi imam, kemudian ketika kita salat sendiri, kita wajib salat berdiri ketika kita mampu. Kemudian yang kedua, kama ajma'u ala annal marida yasqutu anhu al-qiyam idza lam yastati'hu wa yusalli jalisan. Begitu juga kata beliau, para ulama bersepakat juga bahwasanya orang yang tidak mampu berdiri, imma karena dia sakit, ya, atau dengan uzur-uzur yang lain sehingga dia tidak mampu berdiri, maka dia diperbolehkan sholat duduk.
Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Saqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam an farasin fajuhisha shaqquhul aiman." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh dari kuda, sehingga bagian kanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam luka. Fadakhalna alaihi na'uduhu. Kemudian kami mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadaratis shalah. Kemudian kami melaksanakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bina qa'idan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat dengan salat duduk. Fa shallaina wara'ahu qu'udan. Maka kami pun di belakang menjadi makmum ikut salat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ketiga, wa qad taqaddama annahu tajuzu salatun nafilah 'ala ar-rahilah mutlaqan. Sawa'un kana as-safar tawilan am qasiran wa la tajuzu fil hadar. Dan sudah kita sebutkan sebelumnya, kata beliau, bahwasanya boleh salat di atas kendaraan, ya, sawa'un kana safar tawilan am qasiran. Tatkala kita safar, baik safarnya pendek maupun ya lama, wala tajuzu fil hadar, tidak boleh dalam keadaan hadir. Kemudian yang keempat, tajuzu salatun nafilah jalisatan min ghairi udhur. Kita boleh salat salat nafilah, salat sunnah dalam keadaan duduk. Adapun salat sunnah kita boleh salat duduk meskipun tidak ada uzurnya. Meskipun tidak ada uzurnya. Ya, misalnya salat tarawih, kita salat duduk boleh. Atau salat-salat sunnah yang lainnya. Ya, ketika kita berat untuk berdiri misalnya, kita boleh salat duduk pada salat sunnah. Adapun salat wajib, kita tidak boleh salat duduk. Namun tentunya ketika kita salat sunnah, yang paling afdal kita salat berdiri. Yang paling afdal kita salat berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imran bin Husain, beliau mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli qa'idan. Kata Imran bin Husain, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang salat duduk. Maksudnya dalam salat sunnah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in shalla qa'iman fa huwa afdal. Kalau dia salat berdiri maka itu lebih afdal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Barang siapa yang salat duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang salat berdiri. Ya. Taib. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Siapa yang salat berbaring, maka dia mendapatkan setengah pahala salat duduk. Begitu seterusnya. Taib. Kemudian yang kelima, idza iftatahtis shalah an-nafilah qa'idah fayajuzu laki an taqumi ba'da dzalika biittifaqil ulama. Apabila seorang misalnya dia mulai salatnya dengan duduk. Ya, dia mulai salatnya dengan duduk. Tiba-tiba dia merasa, atau tiba-tiba di tengah salat dia merasa mampu berdiri, maka dia boleh berdiri. Ya, begitu juga sebaliknya, kata beliau. Misalnya tatkala kita mulai salat, kita merasa mampu berdiri, tapi tiba-tiba di tengah sholat kita merasa pegel, misalnya saking panjangnya bacaan imam. Ya, maka tatkala kita tidak mampu berdiri di tengah sholat, kita boleh duduk. Kita boleh duduk. Sehingga kata para ulama, kondisi orang yang sholat itu ada 4 macam. Yang pertama, ada orang mampu sholat berdiri dari awal sampai akhir. Ya, maka dia wajib berdiri. Yang kedua, dia tidak mampu sholat berdiri, dia mampunya sholat duduk dari awal sampai akhir, maka dia tidak wajib berdiri. Dia wajib duduk dari awal sampai akhir. Yang ketiga, dia mampu berdiri sebagian, maka dia wajib berdiri tatkala dia mampu berdiri, dan dia boleh duduk ketika dia tidak mampu berdiri tersebut.
Yang ketiga, awalnya dia mampu duduk. Dia tidak mampu berdiri. Awalnya dia mulai dari duduk. Tapi di tengah sholat dia merasa mampu berdiri, maka dia wajib berdiri. Kemudian beliau menjelaskan bagaimana cara sholat duduk. Idza shallaiti jalisatan fajlisi kajulusuki litasyahhud. Apabila engkau sholat duduk, maka duduklah seperti duduk tasyahud, kata beliau. Ini yang paling afdal. Ya, hadza huwal afdal. Ini yang paling afdal. Wa in kana yajuzu tarabbu', meskipun boleh apa tarabbu' itu? Duduk biasa. Bahasa kita apa? Bersila ya. Apa bahasa kita di sini? Ya itu dah. Duduk bersila gitu. Taib. Kemudian la yajuzu laka al-julus maddata rijlaiki illa li'udhrin. Tidak boleh engkau salat duduk dalam dengan apa? Dengan membentangkan kaki ke depan. Telojo ya bahasa kita. Selonjoran. Kecuali ada udhurnya. Misalnya kakinya sakit, dia tidak bisa duduk bersila, dia telojo, ya silahkan. Ya. Kemudian yang kesembilan, tajuzu shalah muttaji'atan sawa'un kanat fardan am naflan idza lam tastati'i al-qu'ud. Seorang boleh salat terlentang, salat berbaring, salat berbaring. Ya, baik salat wajib maupun salat sunnah tatkala seorang tidak mampu duduk. Jadi seorang ketika salat dia tidak mampu berdiri, dia salat duduk. Tidak mampu duduk, dia salat berbaring. Ya. Amma min ghairi udhrin, adapun kalau tidak ada uzurnya, untuk salat duduk, farrajih ada mujawazil ittija' sawa'un fil fardi awin nafli. Kalau tidak ada uzur kita untuk duduk, ya maka kita wajib duduk. Jangan kita mampu sholat duduk, kemudian kita sholat berbaring, jangan. Ya. Kemudian kata beliau yang ke-10, idza shallaiti muttaji'atan fayustahabbu an yakuna dzalika 'alal jambil ayman. Apabila engkau sholat berbaring, maka hendaklah engkau menghadapkan sisi kananmu menghadap kiblat. Yang menghadap kiblat sisi kanan. Sama seperti posisi kita ketika tidur, menghadap ke kiblat. Sisi kanan kita menghadap kiblat. Tayyib. Itu dia sunnah yang kedua, yaitu berdiri bagi yang mampu dalam salat wajib. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihati fi kulli raka'atin. Membaca surat Al-Fatihah. Ya. Di setiap rakaat. Membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun di dalam salat. Apabila kita salat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salat kita batal. Ya. Kemudian siapa yang wajib membaca surat Al-Fatihah ini? Siapa yang wajib membaca surat Al-Fatihah? Sebagaimana kita katakan tadi, orang yang sholat itu ada 3 macam. Orang yang sholat ada tiga macam. Imma dia menjadi imam, imma dia menjadi makmum, imma dia sholat sendiri. Saya ulangi, kondisi orang yang sholat itu ada 3 macam. Imma dia jadi imam, jadi makmum, atau sholat sendiri. Taib.
Orang yang ketika kita menjadi imam, tatkala seorang menjadi imam dan dia sholat sendiri, tatkala dia jadi imam dan ketika dia sholat sendiri, dia wajib membaca surat Al-Fatihah di semua rakaat. Ini sepakat para ulama. Ya, ketika apa kondisinya? Ketika jadi imam dan sholat sendiri, kita wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Ini sepakat. Kemudian bagaimana dengan makmum? Ini ada khilaf, perselisihan para ulama. Ya, yaitu apakah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat Al-Fatihah dengan jahar? Ya, adapun di salat sir, salat zuhur, salat asar, makmum di belakang wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya. Adapun di salat jahar seperti salat maghrib, salat isya, ya, salat subuh, apakah makmum juga wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam? Ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah, ada khilaf di kalangan para ulama. Salah satu pendapatnya, sebagian mengatakan makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah meskipun imam membaca surat Al-Fatihah. Ya, karena Nabi SAW dalam hadis mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat seseorang apabila dia tidak membaca surat Al-Fatihah, kata Nabi SAW. Kata para ulama, ini umum, berlaku umum bagi siapapun, termasuk makmum. Dia wajib membaca surat Al-Fatihah meskipun imamnya di depan sedang membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah ketika imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Makmum cukup diam saja. Makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Apalagi ketika imam membaca surat yang lain, makmum tidak wajib membaca apa-apa. Tatkala imam membaca, ya, tapi di rakaat ketiga salat subuh, salat maghrib, rakaat ketiga, 4 salat isya, makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Ya, adapun di rakaat kedua atau 2 rakaat pertama, makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah. Karena sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila kalian dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Ya, dengarkanlah. Kata para ulama, ya, perintah mendengarkan ini ya termasuk di dalam salat. Dalam kondisi di dalam salat, makmum wajib mendengarkan bacaan imam ketika dia membaca surat Al-Fatihah. Ini dia pendapat yang kedua. Ya, ada sebagian pendapat mengatakan makmum wajib membaca surat Al-Fatihah ketika imam diam. Ini pendapat ketiga. Makmum dia membaca surat Al-Fatihah ketika imam diam. Kapan imam diam? Setelah takbir, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Kan imam diam, belum baca Al-Quran. Di situ makmum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian kapan lagi imam diam? Selesai membaca Al-Fatihah, sebelum dia membaca surat. Di situ dia lanjutkan lagi bacaan Al-Fatihahnya. Kapan lagi? Setelah membaca surah, sebelum dia ruku. Kan di situ ada jedanya. Di situ makmum membaca surah Al-Fatihah lagi. Lanjutkan. Ini pendapat sebagian ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat yaitu makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah di belakang imam yang sedang membaca Al-Fatihah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.